Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Intan Keirani dan dua teman saya yaitu Marziatun Zulfira dan juga Afrida Onayunita. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai studi lapangan penyelenggaraan bimbingan konseling pada anak usia dini. Observasi ini kami lakukan di TK Bungong Selempok Unsia, Jalan Inombale, Kopelma, Darussalam, dengan narasumber Ibu Eva Puspriyanti, SPD. Setelah melakukan observasi, kami menyimpulkan bahwa di PAUD Bungong Selempok tidak ada guru pembimbing khusus dalam pelaksanaan bimbingan konseling terhadap anak. Bimbingan dilakukan secara pribadi oleh guru kelas kepada anak di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Saya Afrida Onayunita, pemateri pertama akan menjelaskan yaitu masalah yang muncul seperti anak yang sering mengganggu konsentrasi teman. Anak yang sering mengganggu konsentrasi teman, baiklah masalah yang paling banyak muncul di dalam TK itu terdapat anak-anak yang aktif, sehingga anak-anak yang aktif ini sering sekali mengganggu konsentrasi temannya. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengarahkan anak-anak yang aktif ini agar tidak mengganggu konsentrasi temannya yang sedang belajar. Selanjutnya, anak yang tidak mau belajar. Di poin ini menjelaskan anak-anak yang bermasalah itu seperti anak yang tidak mau duduk diam, sukanya hanya berlari dalam kelas, dan anak tidak bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya ataupun dengan aturan yang telah ditetapkan di kelas, dan anak yang tidak mau mengikuti pembelajaran di kelas. Selanjutnya, anak yang hanya menyukai satu sentra, dan di poin ini selanjutnya anak hanya memfokuskan dirinya pada satu sentra, yaitu sentra balok. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengajak anak untuk menyukai semua sentra. Baiklah, di poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Intan Keirani. Kapan bimbingan tersebut dilakukan? Bimbingan biasanya dilakukan dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, bimbingan dilakukan secara langsung. Misalnya, ketika anak melakukan kesalahan, anak dipanggil lalu diberi bimbingan. Kemudian, bimbingan dilakukan ketika diperlukannya bimbingan. Dilakukan ketika diperlukannya bimbingan di sini dimaksudkan ialah ketika anak melakukan kesalahan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, anak dilakukan bimbingan dimanapun dan kapanpun. Siapa yang melakukan bimbingan? Bimbingan tersebut dilakukan oleh guru kelas yaitu Ibu Eva Puspriyanti, SPD. Kapan bimbingan tersebut dilakukan? Bimbingan biasanya dilakukan dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, bimbingan dilakukan secara langsung. Misalnya, ketika anak melakukan kesalahan, anak dipanggil lalu diberi bimbingan. Kemudian, bimbingan dilakukan ketika diperlukannya bimbingan. Dilakukan ketika diperlukannya bimbingan di sini dimaksudkan ialah ketika anak melakukan kesalahan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, anak dilakukan bimbingan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya adalah alur bimbingan. Dari hasil wawancara kami dengan Ibu Eva kelas A2 TK Bungong Selempok Unsia, alur bimbingan yang dilakukan yaitu anak, guru, teman, kemudian orang tua. Anak ini ketika membuat atau melakukan suatu hal yang perlu dibimbing, orang pertama yang membimbingnya yaitu gurunya. Contohnya seperti Zain. Zain ini anaknya tidak bisa fokus. Seringkali pada saat belajar, Zain sering sibuk dengan urusannya sendiri. Dan hal itu seringkali membuat teman dan proses pembelajaran jadi terganggu dengan aktivitasnya. Karena anak yang lain bisa saja mengikutinya atau bahkan marah-marah dan mengadu dengan kegiatan yang dilakukan oleh Zain ini. Jadi Ibu Eva akan menanyakan alasan mengapa tidak bisa fokus dan memberikan arahan kepada Zain, baik itu di dalam kelas saat kejadian itu berlangsung ataupun membimbing saat nanti pulang sekolah. Ketika hal ini tidak berlaku pada Zain setelah dibimbing sama Ibu Eva, kemudian Bu Eva meminta teman Zain untuk membantu. Ibu Eva mengingatkan Zain biasanya teman diminta bantuan teman adalah teman yang dekat dengan Zain atau dengan teman yang berpengaruh di kelasnya itu.
Kemudian, jika Zain masih belum menunjukkan perubahan, Bu Eva akan melakukan diskusi atau kerjasama dengan orang tuanya untuk sama-sama membimbing Zain ini. Adalah dokumentasi dari kegiatan kami. Ini adalah foto dari Ibu Eva. Kemudian dokumentasi dari wawancara yang kami lakukan. Ini adalah foto beberapa anak. Dan ini sarana prasarana yang terdapat di TK Bungong Selempo Unsyah. Cukup sekian video presentasi dari kami mengenai studi lapangan penyelenggaraan BK PAUD di TK Bungong Selempo Unsyah, Jalan Inong Balai, Kopelma, Darussalam, dengan narasumber Ibu Eva Puspriyanti, SPD. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.